Pengajian ini menerangkan keistimewaan atau keutamaan membaca Al-Quran. Wonten ing surat Al-Fatir, surat Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ingkang artosipun artine Allah wa Rasuluh, Allah yang Maha Tahu, Allah dan Rasulnya tentang arti Al-Quran. Mengenai saliannya Allah dan Rasulnya cuma walaupun dalam tafsiran tapi masih bisa juga sebenarnya senyatanya betul dan juga bisa juga luput karena manusia tidak lepas dari luput. Makanya yang paling tahu isinya Al-Quran cuma Allah dan Rasul. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah ini Al-Quran, sebagian daripada kitab Allah Al-Quran, sebabnya kitab niku berupa Zabur, karena Taurat, karena Injil, dan juga suku Ibrahim, Mushaf Nabi Ibrahim, kitab Allah, kitab Allah. Sebagian daripada kitab Allah Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian daripada rezekinya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara sembunyi dan terang-terangan, sirran wa alaniyah, yarjuna tijaratan, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mensodakohkan ataupun menginfakkan rezeki sebagian daripada rezekinya yang sudah diberikan oleh Allah, itu pasti orang-orang tersebut mengharap keuntungan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam taburun, yang tidak rugi atau menjadi rugi. Tentunya mengharap untung, mengharap badi kita menjalankan membaca Al-Quran, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat dan juga sedekahnya, itu kan mengharap keuntungan. Keuntungan ini apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tidak akan rugi. Untungnya berarti tidak akan rugi. Lam tabuluh, tidak akan rugi, tidak akan menjadi rusak amal kita, sholat kita, terus zakat kita, sedekah sunnah kita, dan juga membaca Al-Quran. Semua itu amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah memberi pahala-pahala kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang bersedekah, memenuhi pahala-pahalanya. Allah sudah menyiapkan untuk orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang menjalankan sholat, orang-orang yang sedekah, itu dipenuhi oleh Allah, pahalanya disiapkan. Wa yazidahu min fadlihi, dan Allah memberi tambahan
keutamaan, keistimewaan apa diberi oleh Allah, yaitu tentunya kita amal-amal tersebut menjadi amal soleh, menjadi orang-orang yang akan diberi rahmat, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa yazidahu min fadlihi innahu ghafurur syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Allah dan yang menerima atas bersyukurnya hamba-hambanya. Syakur Allah dan yang menerima syukurnya orang-orang yang bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur kan yaitu orang yang menjalankan perintah Allah, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu berarti tandanya orang yang bersyukur. Bukan sekedar alhamdulillah bersyukur, tapi dengan perbuatan, dengan amal yaitu dengan dikerjakan seperti sholat, seperti menyampaikan sedekah, seperti membaca Al-Quran. Biasanya orang kalau tahunya bersyukur alhamdulillah saja, diberi rezeki cuma alhamdulillah. Pas giliran zakat tidak dipikirkan, pas giliran ada fakir miskin tidak dipedulikan, itu kita bersyukur teman. Diberi banyak rezeki tapi disimpan saja. Zakat gak bau keluarin, sedekah apalagi sedekah. Sholat kadang-kadang sedikit banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, tapi kadang-kadang lalai sholat. Baca Quran apalagi, waktu dalam di rumah kadang-kadang ditaruh di lemari bawah. Nah itu berarti apa yang diberikan oleh Allah itu pulang bersyukur. Nah kalau bersyukuri pasti, yang jadi kewajiban, yang sunnah pun, nah itu semangat, iya kita laksanakan. Itu namanya orang yang bersyukur. Nah nanti Allah akan memberi fadl yang luar biasa karena bersyukur kita. Syiba'un syarif. Kana fi zamani khilafati Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu rajulun musirun min haitsu dunya wa kana lahu siratun sayyi'atun. Watan cerita zamane Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ana wong lanang kang suci, rajulun musir suci dunia, min haitsu dunya, wa kana lahu siratun sayyi'atun atau siratun sayyi'atun. Tapi wong lanang mau sing sugih itu perbuatane lesak. Wa kana lahu syaukun fis sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun wong lanang mau niku perbuatane lesak, tingkah lakune lesak, namun sregep baca sholawat. Kata Kanjeng Nabi cinta banget oleh maca surat Al-Fatihah. La yaqulu anha wa la yaqulu sa'atan wahidatan. Sehingga saking cinta maca selawat karo Kanjeng Nabi tidak pernah tinggal sesaat pun, sewaktu pun. Jadi setiap waktu 5 waktu selalu diisi dengan selawat. Di sholat, selawat. Sebelum sholat, selawat. Falamma hadaratul wafatu tudoyaku mutadoyako wa aswada wajhu. Nah ketika wong lanang sing perbuatan biasa mau disergap baca sholawat, ini cerita wong lanang di zaman Sayyidina Umar. Ini zaman Sayyidina Umar. Niki pas giliran mati, teka giliran mati,
niku kamera. Nah, kamera terus wajahnya dan hitam. Oh, jadi kan matine ya kamera. Dilalai di bayi Jawa. Terus wajahnya juga jadi hitam. Juga wasoro maniyarahu yaksulu lahu. Terus watat tiang sin ningali datang wong mau perbuatan dosa yaksulu lahu menghasilkan kesulitan kehamilan itu. Falam tadakhala fil qamaratil mauti nada ya Abul Qasim inni uhibbuka wa muksirun minas sholati alaika. Kemudian ketika masuk artinya sudah meninggal itu ada undang-undang lapang balik kepada suara ya Abul Qasim wahai sing apa wong lanang belah ketika si rojul sing jelek mau enggak si tukang baca sholawat tapi perbuatannya jelek niku ketika deke pas sampun meninggal niku undang-undang ya Abul Qasim inni uhibbuka wa muksirun minas sholati alaika. Wahai Abul Qasim itu undang-undang di Kanjeng Nabi. Waktu ada Sayyid Qasim, ada Kanjeng Nabi ke Sayyid Qasim. Ingsun niki waktu ning dunya niki senang cinta dan sangat kakek maca sholawat dan terpanjenengan. Kama tamma kalamuhu hatta nazala ta'irun minas sama'i fa masaha bi janahi. Nah, kemudian kama tamma kalamu sawise pragate omongan sawise maukah ngomong nih Kanjeng Nabi wis pragat omongane terus ana manuk kang turun saking langit manuk yang berupa manuk yang bisa jadi manuk yang malaikat turun saking langit pamasaha bi janabihi pamasaha bi janabihi wajah dzalika rajul si manuk niku lho tekan ning wong lanang sing mau lah sing undang-undang Kanjeng Nabi undang-undang Kanjeng Nabi Abul Qasim berarti Kanjeng Nabi iku manuk iku rusak wajahe wong lanang mau diusap ning manuk tabyaddo atau fa'abiyaddo wajhuhu wa fa'alahu rikun wajah si kau ni ireng lah jadi putih jadi putih cemerlang diusap ning manuk wa fa'alahu rikun karikil miskil azfar. Terus manuk itu membatakan sebenarnya kan ketua ini iku ambune kebatan angine manuk iku kaya dene lan fisik wangi sing manggune anduk niku wangi bisa alfa wa mata ala syahadati dan ketika matine wong lanang ora ya tetap dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tetap di syahadat. Jadi husnul khotimah walaupun mulanya sehingga berkait maca sholawat ini falamma qadamu ilal qabri wa wada'u fil laqdi sami'u sautan min jawis sama. Kemudian ketika para sahabat itu ngiling di atas kuburan
Nah, terus sahabatnya nyelehakan mayit mau filah dening luangan atau di kuburan. Anak krungu ana suara sing awang-awang. Krungu ana suara sing dhuwur langit. Suara di langit, suara langit ya awang-awang. Inna hadzal 'abda la yudlam yudhab bi qabrihi illa akfanahu. Sesungguhnya hamba tidak ditaruh di dalam kuburan kecuali membawa kafan. Wa inna sholata allati kana yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad akhadhu atau qad akhadathu min qabrihi wa wada'athu fil jannah. Dan sesungguhnya bacaan sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad SAW iku sholawat iku nekani ning kuburan. Terus artinya nekani itu megah kuburan, turun kuburan, sholawatnya ini turun, terus ngangkat mayit mau lagi taruh di surga. Iku sholawat ya, sholawat itu bisa jadi pada pertolongan. Saya sekali Nabi, tapi sholawatnya kanjeng Nabi ini, sholawat ini bisa ngangkat. Wong mau lanang mau lah, sing tukang maca sholawat menjadi Nabi. Sholawat itu tekan kuburan, terus ngangkat wong lanang mau digawa di surga. Itu berkait sholawat. Fata'ajjabal hadiruna min dzalika wa sarafu. Terus wong-wong sing hadir mau takziah atau ngaterni kuburan nikah niku pada aneh. Kok anak yang bisa sholawat nyerupani malaikat atau nyerupani wong sholawat itu bisa wujud begini. Amalan-amalan saya tahu, amalan itu sakit dan sakit akal ibadah sampai panjenengan kabeh iki bakal diterima Gusti Allah. Jadi amal soleh itu bisa menolong kita. Kula sampeyan kabeh itu selawat bisa gitu. Terus amalan. Malam makan al-lail ru'ya rajul fil manami wa huwa yamsi bainas samawati. Nah malamnya dipiakan wong lanang mau kan dalam tiga turu ana sing dipiakan iku laku-laku atau jalan-jalan antara langit karo bumi, jadi ngawang-awang laku-laku. Itu sangat bagus ya wong. Nah sambil wong mau lah sing jalan-jalan sing blesak mulu kan ireng dadi bagus karena berkat sholawat. Jalan-jalan di tengah-tengah antara bumi karo langit ngawang-awang itu sambil baca Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sambil membaca ayat Al-Quran sing bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah karo malaikatnya mawon niku baca sholawat karo kanjeng Nabi. Mulanya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah sholawat. Yo kanjeng Nabi mohon baca sholawat, baca salam kanjeng Nabi apa Allah kanjeng Nabi. Asal kita sing dadi umat sing dadi hamba Allah di mana. Kanjeng Nabi karo malaikat, apa kalau Allah karo malaikat selalu baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Maka kita dadi umat dengan oleh syafaat kanjeng Nabi. Dulu kalau si kanjeng Nabi nyafaati sholawatnya itu bisa nyafaati sholawatnya mau si dibaca bisa nyafaati tetap
kula kan baca sholawat. Nah, niku wong sing mau lah jalan-jalan nih awak-awakku sambil baca Allah. Jadi nyelingaken karo wong sing urip, wong sing iman. Gusti Allah karo malaikat baca sholawat, Allah. Makanya kita selalu baca sholawat. Jadi ini mulia besok ini. Karena kula sampeyan kabeh kang sedep baca sholawat. Sebari itu baca sholawat ora diwudu ka bener banget. Wis pahala, syafaat, keberkahan masalah kehidupan itu sholawat. Lalu kata manfaat luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allah fal yukrim ahlullah. Qila ya Rasulullah alillahi azza wa jalla ahlu. Watan cerita mali saking Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah sahabat Kanjeng Nabi. Dia Abu itu bapaknya apa? Abu Hurairah itu anak kucing. Bapak itu kucing cilik Kanjeng. Tapi Abu Hurairah mau pulang dari kucing cilik. Kucing lanang. Jadi bapak kucing lanang itu pulang kan dirimu. Bapak Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Hurairah sami itu Rasulullah. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang mengharap ketemu Allah, pengen ketemu, mengharap ketemu dengan Gusti Allah, fal yakrim ma'ahlallah, maka kita dianjurkan, diperintahkan muliakan ahlullah. Sinten Allah, ahlullah, alimi Gusti Allah siapa? Bahkan awalnya membaca Al-Quran, otomatis ahlullah itu ya wong sing suka baca Al-Quran, sing ahli Quran, sing hafal Quran. Sing hafal Quran, sing ngerti di sini Al-Quran itu ahlullah. Ila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlu. Ditakwakan dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ahline apa nih? Halillah. Apakah wong-wong sing ahli Quran itu termasuk nih ahli Nabi Allah? Qala na'am. Iya. Ahli Quran itu ahli Nabi Allah. Bila man ya Rasulullah, kita konakan sinten ya Rasulullah sing dari ahli ini Gusti Allah itu qala Allah fitunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahli ini Gusti Allah itu wong kang ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an isi apa Al-Qur'an itu? Apa Al-Qur'an? Terus terutama wis apal teling ngerti artinya, ngerti kandungannya Al-Quran, paham. Nah, jadi betul sekedar cuma hafal mawon termasuk. Jadi wongkang selamat boten ala kubur dan juga insyaallah bahwa hafal Quran itu diparingi insyaallah gampang mancini surga. Pemanin dibarengi wis hafal, ngerti artinya, ngerti kandungan Al-Quran. Ya betul. Ala man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Ingatlah, barang siapa yang memuliakan ahli Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang suka baca Al-Quran, serta baca Al-Quran, orang hafal senang membaca Al-Quran, ngerti artinya, ngerti kandungannya, lebih itu luar biasa. Jadi daripada orang sing hafal Al-Quran, orang ngerti artinya, orang ngerti kandungannya. Serta baca Al-Quran, ngerti artinya, ngerti isinya Al-Quran, kandungan Al-Quran ngerti. Jadi itu lebih utama.
Nah, syukur-syukur lebih utama mariki bisa hafal Quran, ngerti artinya, ngerti kandungan Al-Quran. Mulane ingatlah dari Kanjeng Nabi, barang siapa yang memuliakan wong kang ahli Quran, maka otomatis atau sungguhnya Allah memuliakannya terhadap orang yang memuliakan Al-Quran. Jadi sampean umpama dulu ahli Quran tapi muliakan wong ahli Quran, itu dimuliakan di Gusti Allah. Dan wong sing tukang muliakan wong ahli Al-Quran niku diparingi di Gusti Allah surga. Jadi bareng mandi surgane karo wong sing ahli Quran. Wa man ahanahu faqad ahanahu Allah wa adkhalahu an-nar. Dan barang siapa yang meremehkan orang yang ahli Quran, maka sesungguhnya Allah meremehkan orang tersebut, dan juga Allah memasukkan orang tersebut yang meremehkan Al-Quran dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akram min hamil Quran. Wahai Abu Hurairah, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Siapa yang orang paling mulia di sisi Allah min hamil Quran? Yaitu atau ma'indallahi akadun akramu min hamil Quran. Tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang yang hafal Quran. Hamil Quran ya, wong sing hafal Quran, wong sing ngandung Al-Quran, sing megang Al-Quran hatinya hafal. Lisannya selalu baca Al-Quran. Ala wa inna amilal Qur'ani indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Ingatlah, sesungguhnya Al-Quran di sisi orang yang hafal Al-Quran, di sisi Allah itu orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala Zata yaumin ala u'allimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Dzata yaumin," di suatu hari, dari Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi berkata, "Ala u'allimukum bi afdhali ummati yaumal qiyamah." Apakah aku tidak mengajarkan kalian tentang keutamaannya umat yang paling utama dari umatku nanti di hari kiamat? Qalu ibala, jawab sahabat, iya betul ya Rasul, sudah aku tahu bahwa engkau orang yang menerangkan orang yang paling mulia, orang yang paling utama di antara umatku adalah orang yang ahli Al-Quran. Qala alladzina yaqra'una al-Qur'ana idza kana yaumal qiyamati yaqulu Allahu azza wa jalla. Dawe sedina ada kanjeng apa? Kanjeng Nabi, alladzina yaqra'una al-Qur'ana, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang paling utama di antara umat panjenengan ya Allah besok dina kiamat adalah orang yang membaca Al-Quran, artinya orang yang ahli Quran. Idza kata yaumul kiamat yaqulullah, nanti di hari kiamat Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril atau ya Jibril, nadin bil mahsyari ala man kana yaqra'ul Qur'ana falyakum fayunadi thaniyan wa thalithan fayaqifuna sufufan baina yadir rahman la yatakallamu
ahadun minhum hatta yaquma nabiyullahi Dawud alaihi salatu wassalam wa yaqulu Allahu iqra'u warfa'u aswatakum. Malaikat Jibril suruh memanggil umat Kanjeng Nabi Muhammad besok minggu hari kiamat. Manggil sinten? Wong-wong sing tukang maca Al-Qur'an. Wong-wong sing sregep maca Al-Qur'an. Waliyakum fayunadi. Terus malaikat Jibril berdiri mengundang maus bisa kedua, ketiga, sanian wa salisan. Terus umat Kanjeng Nabi Muhammad sing tukang maca Al-Qur'an niku kon pada artinya kon pada teka, kon pada kumpul kanthi baris-baris antarane zat yang maha pengasih datang kumpul di sisi Allah ini. La yatakallamu ahadun minhum hatta yaquman nabiyyu. Kon pada kumpul kon baris-baris toli belawe ngomong. Belawe ada sing ngomong sehingga Nabi Daud tekak, artinya Nabi Daud ceramah lama berdiri. Alaihi salatu wassalam fayaqulullahu iqra'u warfa'u aswatakum. Nah terus wong sing pada di kokon baris Al-Qur'an niku di hadapan Nabi Daud bacaan Al-Qur'an sing suaranya enak pun Nabi Daud. Makanya kalau dipimpin Nabi Daud. Terus kalau ketika iqra'u warfa'u aswatakum. Umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sing Al-Qur'an niku kon pada maca Quran, kon baca Al-Quran, terus kon bantarakan suaranya. Fayaqra'u kullu wahidin minhum. Di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad mau pirang-pirang ini ma'al alhamahullahu ta'ala min kalami wa kullu man qara'a rufi'at lahu darajatuh. Setiap orang barisan-barisan di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad sing ahli Al-Qur'an dari Gusti Allah Ta'ala ma'al amau insul atau Gusti Allah wismayru datang Al-Qur'an kan Gusti Allah. Setiap wong sing baca Al-Qur'an itu derajate kabeh di angkat di Gusti Allah, diangkat di Gusti Allah. Kullu wahidin ala hasani sautihi wa nagomatihi. Iku setiap wong sing maca Quran sing bagusaken suarane, jadi bakal maca Quran makanya lagu bisa diusahakan suaranya yang bagus, enak. Sing enak lagunya wa nagomatihi. Terus sing khusyuk. Khusyuk itu pada waktu mau maca Quran lah bisa kayak orang sembahyang, kayak orang pikiran. Terus si ngangen-ngangen datang apa sing dikandung di Al-Quran, tadaburihi wa ta'ammulihi dan ngangen-ngangen makna. Bakal ta'ammul berarti ngangen-ngangen makna, bakal tadabur ngangen-ngangen kandungan Al-Quran. Oh sing dibahas itu apa? Jadi tentang apa? Itu ngerti. Hikmah itu tadabbur, bahwa ta'ammul makna, mengenai artinya. Semua yang Allah Ta'ala ya ahli ta'arifuna min ahsan man aman ahsana ilaikum di dari dunia. Wahai ahliku, jadi Gusti Allah dipanggil Gusti Allah wong sing ahli Quran. Apakah mengerti orang yang paling bagus di antara kalian waktu kehidupan di dunia? Fayaquluna na'am ya Rabbana. Jadi umat Kanjeng Muhammad sing ahli Quran iki ngertos Kanjeng Allah, ya Allah wong sing paling bagus di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wong kang ahli Al-Qur'an.
yaqulu wa ta'ala idhabu ilal mahsyari fa kullu man araftumuhu yadkhulu ma'akumul jannah. Diperintah di Gusti Allah dipanggil wis budala. Jadi ngomongane budala. Pergilah ke tempatmu, kumpul di titik mana masar, terus kemudian manjung golong-golong datang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun iki waktunya asalnya baru jam 11 ngaji kasih kata buatan pada sing ngajak tanggal mangga